2. Kesehatan umum. A. Pokok materi. 1. Pemeriksaan fisik umum. 2. Pemeriksaan laboratorium. 3. Pemeriksaan penunjang khusus. 4. Riwayat kesehatan. 5. Kebugaran fisik. B. Ruang lingkup. 1. Pemeriksaan fisik umum. Pengukuran antropometri atau tinggi badan, berat badan, IMT. Tanda vital atau tekanan darah, denyut nadi, suhu tubuh, respirasi. Pemeriksaan mata, telinga, hidung, tenggorokan. Pemeriksaan sistem kardiovaskuler. Pemeriksaan sistem respirasi. Pemeriksaan sistem saraf. Pemeriksaan sistem muskuloskeletal. Soal ujian psikotes. Seleksi relawan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia Badan Gizi Nasional 2025. Pemeriksaan fisik umum. A. Studi kasus analisis. 1. Relawan Sarjana Badan Gizi Nasional melakukan pemeriksaan antropometri pada seorang remaja laki-laki berusia 16 tahun di daerah rawan gizi. Hasil pengukuran menunjukkan tinggi badan 160 cm dan berat badan 42 kg. Berdasarkan kurva pertumbuhan WHO untuk remaja, interpretasi yang paling tepat adalah A. Status gizi normal atau IMT 16,4 kg per meter persegi. B. Obesitas tingkat 1 atau IMT 16,4 kg per meter persegi. C. Gizi kurang ringan atau IMT 16,4 kg per meter persegi. D. Gizi buruk atau IMT 16,4 kg per meter persegi. E. Stunting dengan berat badan normal atau IMT 16,4 kg per meter persegi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa IMT remaja tersebut adalah 42 atau 1,6 tanda kuadrat sama dengan 16,4 kg per meter persegi. Berdasarkan klasifikasi WHO untuk remaja usia 16 tahun, nilai IMT 16,4 kg per meter persegi berada di bawah persentil ke-15 yang termasuk dalam kategori gizi kurang ringan atau mild teenage. Nilai ini di bawah rentang normal untuk remaja atau persentil 15-85, atau IMT sekitar 18,5-25 kg per meter persegi tetapi belum termasuk kategori gizi buruk severe teenage atau IMT kurang dari 16 kg per meter persegi. 2. Relawan Sarjana Badan Gizi Nasional mendapatkan hasil pemeriksaan tanda vital dari seorang ibu hamil trimester ketiga sebagai berikut. Tekanan darah 145/95 mm raksa atau diukur 2 kali dengan selisih waktu 4 jam, denyut nadi 88 kali menit, respirasi 20 kali menit, dan suhu tubuh 36,8 derajat C. Berdasarkan data tersebut, tindakan yang paling tepat adalah A. Merujuk segera ke fasilitas kesehatan tersier karena menunjukkan gejala preeklamsia berat. B. Memantau ketat tekanan darah dan memberikan edukasi tentang tanda bahaya kehamilan. C. Menganjurkan istirahat total di rumah dengan pemantauan berkala. D. Memberikan obat antihipertensi dan melanjutkan pemantauan mingguan. E. Menganggap sebagai kondisi normal pada kehamilan trimester ketiga dan melanjutkan pemeriksaan rutin. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa ibu hamil tersebut menunjukkan tanda hipertensi gestasional atau preeklamsia ringan atau tekanan darah 140/90 mm raksa setelah usia kehamilan 20 minggu. Tanpa adanya proteinuria atau tanda-tanda kegawatan lain atau kejang, nyeri kepala hebat, gangguan penglihatan, nyeri epigastrium, kasus ini belum termasuk preeklamsia berat. Tindakan paling tepat adalah pemantauan ketat tekanan darah dan edukasi tentang tanda bahaya, sesuai dengan Pedoman Nasional Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal atau 2020. 3. Saat melakukan pemeriksaan di posyandu lansia, relawan Sarjana Badan Gizi Nasional mendapati seorang lansia berusia 72 tahun dengan hasil pemeriksaan, tekanan darah 170/100 mm raksa, denyut nadi 92 kali menit reguler, respirasi 22 kali menit, dan suhu tubuh 37,0 derajat C. Pasien mengaku rutin minum obat antihipertensi dari puskesmas. Langkah berikutnya yang paling tepat adalah
A. Merujuk segera ke IGD karena risiko stroke iminen. B. Mengevaluasi kepatuhan minum obat dan faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan darah. C. Merekomendasikan penambahan dosis obat antihipertensi saat ini. D. Menyarankan untuk menghentikan semua aktivitas fisik. E. Memberikan terapi komplementer sebagai pengganti obat antihipertensi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa lansia tersebut menunjukkan hipertensi tidak terkontrol meskipun mengaku rutin minum obat. Sebelum merujuk atau merekomendasikan perubahan dosis, langkah yang paling tepat adalah mengevaluasi kepatuhan minum obat dan faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan darah atau pola makan, stres, aktivitas fisik, konsumsi garam, alkohol, atau obat-obatan lain. Ini sesuai dengan pedoman penata laksanaan hipertensi pada lanjut usia atau Kemenkesri 2023 yang menekankan pentingnya evaluasi kepatuhan sebelum penyesuaian terapi. 4. Relawan Sarjana Badan Gizi Nasional saat pemeriksaan di daerah terpencil menemukan seorang anak usia 5 tahun dengan hasil pemeriksaan mata menunjukkan bintik bitot, konjungtiva pucat, dan gangguan adaptasi gelap terang. Pemeriksaan antropometri menunjukkan status gizi kurang atau BBTB kurang dari -2 SD. Masalah gizi yang paling mungkin dialami anak tersebut adalah A. Defisiensi vitamin D. B. Defisiensi vitamin A. C. Defisiensi vitamin K. D. Defisiensi zat besi. E. Defisiensi vitamin B12. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa bintik bitot dan gangguan adaptasi gelap terang atau night blindness, merupakan tanda klasik defisiensi vitamin A. Bintik bitot adalah timbunan material putih kekuningan pada konjungtiva yang merupakan kumpulan sel epitel yang mengalami keratinisasi akibat kekurangan vitamin A. Kondisi ini sering disertai status gizi kurang pada anak di daerah dengan akses pangan terbatas, sesuai dengan hasil studi terbaru tentang prevalensi defisiensi vitamin A di daerah terpencil Indonesia atau Jurnal Gizi Indonesia, 2023. 5. Relawan Sarjana Badan Gizi Nasional melakukan pemeriksaan sistem muskuloskeletal pada kelompok balita di daerah dengan status gizi buruk. Dari 20 balita, 5 balita menunjukkan tanda-tanda pembesaran pergelangan tangan dan kaki, bentuk kaki O atau genuvarum serta keterlambatan perkembangan motorik kasar. Masalah gizi yang paling mungkin dialami oleh kelompok balita tersebut adalah A. Defisiensi protein. B. Defisiensi kalsium. C. Defisiensi vitamin D. D. Defisiensi seng atau zinc. E. Defisiensi yodium. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa tanda-tanda pembesaran pergelangan tangan dan kaki atau rachitic rosary, bentuk kaki O atau genuvarum, bow legs, serta keterlambatan perkembangan motorik merupakan manifestasi klasik rakitis akibat defisiensi vitamin D. Vitamin D berperan penting dalam metabolisme kalsium dan mineralisasi tulang. Defisiensi vitamin D masih menjadi masalah di beberapa daerah di Indonesia terutama pada balita yang kurang terpapar sinar matahari dan memiliki asupan vitamin D yang inadekuat, sebagaimana dilaporkan dalam studi terkini tentang prevalensi rakitis di Indonesia atau Jurnal Pediatri Indonesia, 2024. B. Pendalaman materi. 6. Dalam pengukuran antropometri untuk mengevaluasi status gizi anak usia di bawah 5 tahun, indikator yang paling sensitif untuk mendeteksi malnutrisi akut adalah A. TBU atau tinggi badan menurut umur. B. BBU atau berat badan menurut umur. C. BBTB atau berat badan menurut tinggi badan. D. IMTU atau indeks massa tubuh menurut umur. E. LLA atau lingkar lengan atas. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa indikator BBTB atau berat badan menurut tinggi badan, atau WHZ atau Weight for Height Z Score, merupakan indikator yang paling sensitif untuk mendeteksi malnutrisi akut pada anak balita. Indikator ini menggambarkan status gizi saat ini atau current nutritional status dan tidak dipengaruhi oleh umur, sehingga lebih akurat dalam mengidentifikasi wasting atau kurus yang merupakan manifestasi malnutrisi akut.
Sesuai dengan standar WHO 2006 dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK. Pukul 1:07 Menkes 2/2020 tentang standar antropometri anak. 7. Dalam interpretasi tekanan darah pada remaja atau 13-18 tahun, klasifikasi hipertensi stadium 1 didefinisikan sebagai nilai tekanan darah A. 120/80 mm raksa. B. 130/85 mm raksa. C. 140/90 mm raksa. D. Persentil ke-95 sampai persentil ke-95 plus 12 mm raksa. E. Persentil ke-99 plus 5 mm raksa. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa klasifikasi hipertensi pada remaja berbeda dengan orang dewasa. Berdasarkan Pedoman American Academy of Pediatrics atau AAP, 2017 yang juga diadopsi dalam Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Hipertensi pada Anak atau 2020, hipertensi stadium 1 pada remaja didefinisikan sebagai tekanan darah pada atau di atas persentil ke-95 sampai persentil ke-95 plus 12 mm raksa, atau 130/80 hingga 139/89 mm raksa atau mana yang lebih rendah. Klasifikasi ini mempertimbangkan usia, jenis kelamin, dan tinggi badan. 8. Pemeriksaan tanda vital yang paling sensitif untuk mendeteksi dini adanya shock atau shock pada pasien anak adalah A. Penurunan tekanan darah sistolik. B. Peningkatan suhu tubuh. C. Peningkatan frekuensi pernapasan. D. Peningkatan frekuensi denyut jantung. E. Penurunan saturasi oksigen. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa peningkatan frekuensi denyut jantung atau takikardia, merupakan tanda paling awal dan sensitif untuk mendeteksi shock pada anak. Penurunan tekanan darah atau hipotensi, merupakan tanda shock yang sudah lanjut dan menunjukkan kegagalan mekanisme kompensasi. Pada anak, mekanisme kompensasi kardiovaskular sangat kuat sehingga tekanan darah dapat dipertahankan normal meskipun sudah mengalami kehilangan volume sirkulasi yang signifikan, sesuai dengan Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Shock pada Anak atau Kemenkes RI, 2022. 9. Pemeriksaan sistem muskuloskeletal menggunakan metode GALS atau Gait, AMS, LEX, Spin, yang benar meliputi tahapan A. Inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi. B. Observasi postur, gait, dan gerakan fungsional. C. Pemeriksaan kekuatan, tonus, dan refleks. D. Pengukuran lingkar dan panjang ekstremitas. E. Pemeriksaan ROM atau range of motion, pada seluruh sendi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa metode GALS atau Gait, AMS, LEX, Spin, adalah metode screening muskuloskeletal yang terdiri dari observasi postur, gait atau cara berjalan, dan gerakan fungsional. Metode ini diawali dengan observasi pasien berdiri tegak atau postur cara berjalan atau gait, kemudian dilanjutkan dengan penilaian gerakan fungsional pada lengan, tungkai, dan tulang belakang. GALS merupakan metode screening yang efisien dan komprehensif untuk mendeteksi gangguan muskuloskeletal sesuai dengan standar pemeriksaan fisik dalam buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam atau 2020. 10. Pemeriksaan sistem saraf yang dapat digunakan untuk mendeteksi dini masalah perkembangan motorik pada bayi usia 9 bulan adalah A. Refleks primitif atau Moro, ATNR, dan Grasep. B. Refleks korporeal atau nejek, anklejek. C. Tonisitas otot ekstremitas. D. Perkembangan postural dan milestone motorik kasar. E. Penilaian fungsi kranial nervi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pada bayi usia 9 bulan, penilaian perkembangan postural dan milestone motorik kasar atau seperti kemampuan duduk sendiri, merangkak, berdiri dengan pegangan, merupakan pemeriksaan yang paling sensitif untuk mendeteksi dini masalah perkembangan motorik. Refleks primitif seharusnya sudah menghilang pada usia ini, sedangkan refleks korporeal,
tonisitas otot, dan fungsi kranial nervi lebih tepat untuk mendeteksi disfungsi neurologis spesifik. Pendekatan ini sesuai dengan pedoman pemantauan perkembangan anak dalam buku Kesehatan Ibu dan Anak atau KIA, dan Standar Pemantauan Pertumbuhan dan Perkembangan Anak atau Kemenkesri, 2021. 2. Pemeriksaan laboratorium. Hematologi lengkap. Kimia darah atau fungsi hati, fungsi ginjal, gula darah. Serologi. Urinalisis. Pemeriksaan feses. Soal ujian kesehatan, pemeriksaan laboratorium. Seleksi relawan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia Badan Gizi Nasional 2025. A. Studi kasus analisis. 1. Relawan Sarjana Badan Gizi Nasional melakukan screening anemia pada anak sekolah di daerah terpencil. Hasil pemeriksaan darah menunjukkan penurunan nilai hemoglobin atau Hb 9,5 gram del min corpuscular volume atau MCV 75 Fla, dan peningkatan red cell distribution width atau RDW. Interpretasi yang paling tepat terhadap hasil pemeriksaan hematologi tersebut adalah A. Anemia defisiensi vitamin B12. B. Anemia hemolitik. C. Anemia defisiensi besi. D. Anemia penyakit kronis. E. Talasemia minor. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan anemia mikrositik atau MCV rendah kurang dari 80 Fla dengan RDW meningkat. Kombinasi ini sangat khas untuk anemia defisiensi besi, di mana sel darah merah berukuran kecil atau mikrositik, dan memiliki variasi ukuran yang tinggi atau anisositosis yang diukur dengan RDW. Anemia defisiensi B12 biasanya makrositik atau MCV tinggi, anemia hemolitik tidak selalu mikrositik. Anemia penyakit kronis biasanya normositik, dan talasemia minor memiliki MCV rendah tetapi RDW yang normal. 2. Relawan Sarjana Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi status gizi pada kelompok lansia dan mendapatkan hasil pemeriksaan kimia darah berikut pada seorang lansia: glukosa puasa 152 mg del, glukosa 2 jam postprandial 210 mg del, BAS1C 7,2%, kreatinin 1,1 mg del, dan estimated glomerular filtration rate atau R, 65 ml per menit, 1,73 meter persegi. Berdasarkan hasil tersebut, intervensi yang paling tepat adalah A. Edukasi pola makan rendah kalori dan tinggi serat dengan pemantauan glukosa darah secara berkala. B. Rujuk segera ke spesialis ginjal untuk evaluasi insufisiensi ginjal stadium lanjut. C. Pemberian terapi insulin intensif dengan target BAS1C kurang dari 6,5%. D. Pembatasan protein hingga 0,6 gram per kilogram BB hari untuk mencegah perburukan fungsi ginjal. E. Pemberian terapi kortikosteroid untuk mengatasi proses inflamasi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan lansia dengan diabetes mellitus terkontrol sedang atau BAS1C 7,2% dan mild kidney disease atau R 65 ml per menit 1,73 meter persegi. Intervensi yang paling tepat adalah edukasi pola makan rendah kalori, tinggi serat dengan pemantauan glukosa darah berkala. Menurut American Diabetes Association atau ADA, 2024, target BAS1C pada lansia dengan kondisi kronis moderat adalah 7-8%, sehingga terapi insulin intensif tidak diperlukan. Rujukan ke spesialis ginjal biasanya untuk R kurang dari 30 ml per menit, pembatasan protein 0,6 gram per kilogram BB, hari untuk CKD stadium 4-5, dan kortikosteroid tidak diindikasikan. 3. Relawan Sarjana Badan Gizi Nasional sedang menganalisis hasil pemeriksaan laboratorium seorang ibu hamil trimester pertama dalam program pemantauan gizi. Hasil pemeriksaan serologi menunjukkan HbS positif, anti-HbC positif, HbA negatif, dan anti-HbE positif. Interpretasi dan tindak lanjut yang paling tepat adalah A. Hepatitis B akut. Rujuk ke dokter spesialis untuk mendapatkan antiviral. B. Karir hepatitis B dengan replikasi virus tinggi. Berikan imunoglobulin dan vaksin hepatitis B pada bayi segera setelah lahir. C.
Infeksi hepatitis B kronis fase low replikatif. Lakukan pemeriksaan HBV DNA dan berikan vaksin hepatitis B pada bayi segera setelah lahir. D. Hepatitis B resolusi. Tidak memerlukan tindakan khusus. E. False positif. Ulangi pemeriksaan serologi hepatitis B. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa profil serologi menunjukkan infeksi hepatitis B kronis dalam fase low replikatif dengan HBsAg positif atau menandakan infeksi, anti-HBC positif atau paparan virus sebelumnya, HBeAg negatif dan anti-HBe positif atau replikasi virus rendah atau fase inaktif karier. Menurut pedoman WHO dan AASLD 2023, tindak lanjut yang tepat adalah pemeriksaan HBV DNA untuk konfirmasi status replikasi virus dan pemberian vaksin hepatitis B pada bayi segera setelah lahir. Pemberian imunoglobulin Hb dipertimbangkan jika ibu HBeAg positif atau viral load tinggi. 4. Relawan Sarjana Badan Gizi Nasional melakukan pemeriksaan urinalisis pada penduduk di wilayah dengan prevalensi tinggi penyakit ginjal. Seorang pasien memiliki hasil protein plus 2, glukosa negatif, eritrosit 0-1 lpb, leukosit 0-2 lpb, silinder granular atau plus dan berat jenis 1025. Berdasarkan temuan tersebut, kemungkinan diagnosis utama adalah A. Infeksi saluran kemih, B. Glomerulonefritis akut, C. Diabetes nefropati, D. Nefropati toksik akibat logam berat, E. Gagal ginjal akut prerenal. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa proteinuria plus 2 dengan silinder granular pada urinalisis menunjukkan adanya kerusakan tubular ginjal, tanpa adanya bukti infeksi atau leukosit normal atau glomerulonefritis atau tidak ada hematuria signifikan. Pola ini khas untuk nefropati toksik akibat logam berat yang menyebabkan kerusakan tubular dengan proteinuria non-selektif dan silinder granular. Diabetes nefropati biasanya disertai glukosuria, glomerulonefritis biasanya dengan hematuria, infeksi saluran kemih dengan leukosituria, dan gagal ginjal prerenal biasanya dengan berat jenis tinggi tanpa proteinuria signifikan. 5. Relawan Sarjana Badan Gizi Nasional menangani program pemberantasan kecacingan di sebuah desa. Hasil pemeriksaan feses pada anak-anak menunjukkan adanya telur cacing berbentuk oval dengan ukuran 45 tanda kali 35 mikrometer, berdinding tipis, dan berisi larva yang sudah berkembang. Jenis cacing yang paling mungkin dan intervensi yang sesuai adalah A. Ascaris lumbricoides. Albendazole 400 mg dosis tunggal. B. Trichuris trichiura. Mebendazole 100 mg 2 tanda kali, hari selama 3 hari. C. Necator americanus. Albendazole 400 mg dosis tunggal. D. Enterobius vermicularis. Albendazole 400 mg diulang setelah 2 minggu. E. Strongyloides stercoralis. Ivermectin 200 mikrogram per kilogram, hari selama 2 hari. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa telur cacing berbentuk oval dengan ukuran 45 tanda kali 35 mikrometer, berdinding tipis, dan berisi larva adalah karakteristik dari telur cacing tambang atau Necator americanus atau Ancylostoma duodenale. Sesuai pedoman WHO 2023 untuk penanganan soil transmitted helminthiasis, albendazole 400 mg dosis tunggal adalah terapi pilihan untuk infeksi cacing tambang. Ascaris memiliki telur berukuran 60 tanda kali 45 mikrometer dengan dinding tebal, Trichuris memiliki telur seperti tempayan, Enterobius tidak ditemukan dalam pemeriksaan feses rutin atau perlu swab anal dan Strongyloides biasanya teridentifikasi dengan menemukan larva bukan telur. B. Pendalaman materi. 6. Parameter hematologi yang paling tepat untuk mengevaluasi status besi dalam program penanggulangan anemia defisiensi besi yang dilakukan oleh relawan Sarjana Badan Gizi Nasional adalah A. Hemoglobin dan hematokrit. B. Mean corpuscular volume atau MCV, dan red cell distribution width atau RDW. C. Ferritin serum dan saturasi transferin. D.
Jumlah eritrosit dan retikulosit. E. Mean corpuscular hemoglobin atau MCH, dan mean corpuscular hemoglobin concentration atau MCHC. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa ferritin serum dan saturasi transferin merupakan parameter yang paling spesifik untuk mengevaluasi status besi dalam tubuh. Ferritin serum mencerminkan cadangan besi, sementara saturasi transferin menggambarkan ketersediaan besi untuk eritropoiesis. Menurut WHO dan American Society of Hematology, pemeriksaan ini mampu mendeteksi defisiensi besi bahkan sebelum terjadi perubahan pada parameter lain. Hemoglobin, hematokrit, MCV, RDW, jumlah eritrosit, MCH, dan MCHC dapat dipengaruhi oleh banyak faktor selain status besi, sehingga kurang spesifik untuk evaluasi status besi. 7. Pada pemeriksaan fungsi ginjal, Estimated Glomerular Filtration Rate atau R, dihitung menggunakan formula CKD-EPI yang melibatkan parameter A. Urem serum, kreatinin serum, dan albumin. B. Kreatinin serum, usia, jenis kelamin, dan ras. C. Kreatinin serum, urem serum, dan asam urat. D. Albumin urin, protein total urin, dan kreatinin serum. E. Sistatin C, kreatinin serum, dan urem serum. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa formula CKD-EPI atau Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration, yang direkomendasikan oleh KDIGO atau Kidney Disease, Improving Global Outcomes 2023 untuk perhitungan R menggunakan parameter kreatinin serum, usia, jenis kelamin, dan ras sebagai variabel. Formula ini memiliki akurasi yang lebih baik dibandingkan formula lain terutama pada R lebih besar dari 60 ml per menit 1,73 meter persegi. Meskipun ada formula CKD-EPI yang menggunakan sistatin C, formula standar berbasis kreatinin lebih umum digunakan. Parameter seperti urem, asam urat, albumin, dan protein urin tidak termasuk dalam formula CKD-EPI. 8. Pemeriksaan serologi yang digunakan untuk mendeteksi infeksi DENG dalam fase akut atau 1-5 hari onset demam adalah A. IgM anti-DENG, B. IK anti-DENG, C. DENG NS1 antigen, D. Uji hemaglutinasi inhibisi atau HAI, E. Plaque Reduction Neutralization Test atau PRNT. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa DENG NS1 antigen merupakan marker diagnostik yang paling sensitif dan spesifik untuk mendeteksi infeksi DENG pada fase akut atau 1-5 hari onset demam. Protein nonstruktural 1 atau NS1 diproduksi oleh virus DENG selama replikasi aktif dan dapat dideteksi dalam darah bahkan sebelum antibodi terbentuk. Menurut pedoman WHO 2023, sensitivitas NS1 mencapai 90% pada 1-3 hari pertama. IgM anti-DENG mulai terdeteksi 3-5 hari setelah onset, IK pada infeksi sekunder atau setelah 7 hari, uji HAI tidak spesifik, dan PRNT adalah uji konfirmasi yang kompleks dan tidak digunakan untuk diagnosis rutin. 9. Dalam pemeriksaan urinalisis, adanya protein Burns-Jones ditandai dengan A. Presipitasi protein pada suhu 56 derajat Celcius dan kelarutan kembali pada suhu 100 derajat Celcius. B. Protein plus 3 dengan sedimen eritrosit 0-1 lpb. C. Reaksi positif dengan dipstik tetapi negatif dengan asam sulfosalisilat. D. Reaksi negatif dengan dipstik tetapi positif dengan asam sulfosalisilat. E. Protein plus 4 dengan silinder hialin. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa protein Burns-Jones adalah rantai ringan imunoglobulin yang ditemukan pada mieloma multiple. Karakteristik utamanya pada urinalisis adalah reaksi negatif dengan dipstik atau yang terutama mendeteksi albumin, tetapi positif dengan asam sulfosalisilat atau yang dapat mendeteksi semua jenis protein. Menurut American Urological Association, ini adalah temuan khas yang mengarahkan pada pemeriksaan lanjutan untuk mieloma.
Tes presipitasi pada suhu tertentu adalah metode lama yang kurang digunakan. Temuan lain yang disebutkan tidak spesifik untuk protein Burns-Jones. 10. Pemeriksaan feses yang paling sensitif untuk mendeteksi infeksi Giardia lamblia adalah A. Pemeriksaan mikroskopis langsung. B. Metode flotasi dengan zinc sulfate. C. Pewarnaan trikrome. D. Enzim imunoassay atau EYA, untuk deteksi antigen. E. Polymerase chain reaction atau PCR. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa polymerase chain reaction atau PCR, memiliki sensitivitas tertinggi atau lebih besar dari 90% untuk mendeteksi infeksi Giardia lamblia, bahkan pada kasus dengan jumlah parasit sedikit. Menurut Infectious Diseases Society of America atau IDSA, dan College of American Pathologists, PCR mampu mendeteksi DNA Giardia dalam sampel feses dengan akurasi tinggi. Enzim imunoassay atau EYA, untuk deteksi antigen juga cukup sensitif tetapi kurang dibanding PCR. Pemeriksaan mikroskopis langsung, metode flotasi, dan pewarnaan trikrome memiliki sensitivitas lebih rendah atau 60-70% dan sangat tergantung pada keahlian pemeriksa serta timing ekskresi parasit. 3. Pemeriksaan penunjang khusus. Ronsen dada. Elektrokardiogram atau EKG. Pemeriksaan mata khusus atau buta warna, lapang pandang. Pemeriksaan pendengaran atau audiometri. Spirometri. Soal ujian kesehatan, pemeriksaan penunjang khusus. Seleksi relawan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia Badan Gizi Nasional tahun 2025. A. Studi kasus analisis. 1. Relawan Sarjana Badan Gizi Nasional menemukan peningkatan kasus stunting di daerah tambang batubara. Hasil ronsen dada pada beberapa balita menunjukkan infiltrat non-homogen di kedua lapang paru. Temuan ronsen ini paling mungkin disebabkan oleh A. Tuberkulosis paru. B. Pneumokoniosis. C. Pneumonia aspirasi akibat malnutrisi. D. Kardiomegali sekunder akibat anemia. E. Efusi pleura bilateral. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pada daerah dengan prevalensi stunting tinggi, malnutrisi merupakan masalah utama. Balita dengan malnutrisi sering mengalami gangguan menelan dan refluks yang dapat menyebabkan pneumonia aspirasi. Infiltrat non-homogen pada kedua lapang paru merupakan gambaran khas pneumonia aspirasi. Pneumokoniosis lebih umum pada pekerja tambang dewasa dengan paparan jangka panjang, bukan pada balita. Tuberkulosis biasanya menunjukkan infiltrat di apeks paru dengan atau tanpa kavitas, sementara kardiomegali dan efusi pleura memiliki gambaran ronsen yang berbeda. 2. Relawan Sarjana Badan Gizi Nasional melakukan screening kesehatan pada ibu hamil di daerah dataran tinggi. Pemeriksaan EKG pada salah satu ibu hamil trimester ketiga menunjukkan deviasi aksis ke kanan, gelombang P pulmonale, dan hipertrofi ventrikel kanan. Interpretasi yang paling tepat adalah A. Hipertensi pulmonal sekunder akibat hipoksia dataran tinggi. B. Perubahan fisiologis normal pada kehamilan. C. Emboli paru akut. D. Kardiomiopati peripartum. E. Penyakit jantung koroner. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa gambaran EKG berupa deviasi aksis ke kanan, gelombang P pulmonale, dan hipertrofi ventrikel kanan menunjukkan adanya hipertensi pulmonal. Pada penduduk dataran tinggi, paparan kronis terhadap hipoksia dapat menyebabkan hipertensi pulmonal. Kehamilan dapat memperburuk kondisi ini karena peningkatan kebutuhan oksigen. Perubahan fisiologis normal kehamilan justru menunjukkan deviasi aksis ke kiri. Emboli paru akut akan menunjukkan takikardia sinus, pola S1Q3T3, dan inversi gelombang T di anterior. Kardiomiopati peripartum menunjukkan tanda gagal jantung kiri, sementara PJK pada wanita hamil jarang terjadi dan memiliki gambaran EKG berbeda. 3. Relawan Sarjana Badan Gizi Nasional melakukan screening buta warna pada petugas pengolahan pangan di sebuah desa.
Seorang petugas mengalami kesulitan membedakan warna merah dan hijau pada tes Ishihara tetapi dapat mengidentifikasi warna biru dan kuning dengan baik. Interpretasi dan tindakan yang tepat adalah A. Buta warna monokromasi, rotasi tugas ke bagian administratif. B. Buta warna dikromasi tipe protanopia, dapat tetap bekerja dengan pengawasan. C. Buta warna dikromasi tipe deuteranopia, perlu alat bantu khusus untuk identifikasi warna. D. Buta warna parsial, tidak perlu tindakan khusus. E. Buta warna total, dipindahkan ke bagian lain. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa kesulitan membedakan warna merah dan hijau namun dapat mengidentifikasi warna biru dan kuning merupakan karakteristik buta warna dikromasi tipe deuteranopia atau defisiensi sel kerucut hijau. Kondisi ini merupakan buta warna parsial yang dapat mengganggu kemampuan mengidentifikasi kesegaran bahan makanan atau tingkat kematangan makanan. Petugas dapat tetap bekerja dengan bantuan alat pengenal warna khusus atau sistem pelabelan alternatif. Monokromasi adalah buta warna total yang sangat jarang, sementara protanopia adalah defisiensi sel kerucut merah dengan manifestasi serupa tapi berbeda secara patofisiologis. 4. Relawan Sarjana Badan Gizi Nasional melakukan pemeriksaan audiometri pada petugas pengolahan pangan yang bekerja di lingkungan pabrik bermesin. Hasil menunjukkan penurunan pendengaran bilateral pada frekuensi 4000 Hz. Interpretasi dan rekomendasi yang paling tepat adalah A. Presbikusis, tidak memerlukan intervensi khusus. B. Noise Induced Hearing Loss atau NIHL, perlu perlindungan pendengaran dan rotasi tugas. C. Otitis media serosa, perlu evaluasi THT dan antibiotik. D. Tuli konduktif, perlu evaluasi cerumen impaksi. E. Meniere's disease, perlu rujuk ke spesialis THT. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa penurunan pendengaran pada frekuensi 4000 Hz atau notch merupakan karakteristik Noise Induced Hearing Loss atau NIHL akibat paparan bising kronis. Lingkungan pabrik bermesin berisiko menyebabkan NIHL. Tindakan yang tepat adalah pemberian alat pelindung telinga, program konservasi pendengaran, dan kemungkinan rotasi tugas untuk mengurangi paparan bising. Presbikusis terjadi pada usia lanjut dengan penurunan pendengaran progresif pada frekuensi tinggi tanpa notch. Otitis media dan tuli konduktif menunjukkan penurunan ambang dengar konduksi. Meniere's disease ditandai dengan gejala vertigo, tinnitus, dan fluktuasi pendengaran. 5. Relawan Sarjana Badan Gizi Nasional melakukan pemeriksaan spirometri pada petani di daerah pertanian intensif. Hasil spirometri menunjukkan FEV1 FVC kurang dari 70%, FEV1 65% prediksi, dan peningkatan volume residu. Diagnosis yang paling mungkin adalah A. Asma bronkial. B. Penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK. C. Fibrosis paru. D. Bronkiektasis. E. Pneumonia komunitas. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa rasio FEV1 FVC kurang dari 70% dengan FEV1 menurun atau 65% prediksi, dan peningkatan volume residu menunjukkan obstruksi aliran udara yang tidak sepenuhnya reversibel, karakteristik PPOK. Petani berisiko PPOK karena paparan debu organik, asap pembakaran, dan pestisida. Asma bronkial menunjukkan obstruksi reversibel setelah bronkodilator. Fibrosis paru menunjukkan pola restriktif atau FEV1 FVC normal meningkat, FVC menurun. Bronkiektasis dapat menunjukkan obstruksi dan volume residu meningkat tetapi biasanya disertai batuk produktif kronis. Pneumonia komunitas bersifat akut dan tidak menunjukkan perubahan spirometri kronis. B. Pendalaman materi. 6. Pada pemeriksaan ronsen dada, opasitas berbatas tegas pada jaringan paru yang menonjol pada proyeksi lateral disebut A. Siluet jantung. B. Hilus paru. C. Tanda silet sign. D. Air bronchogram. E. Perselubungan homogen. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C.
Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Silet sign adalah hilangnya batas antara struktur radiolusen atau paru, dan radio opak atau jantung, diafragma, akibat adanya opasitas yang berdekatan dengan densitas serupa. Ini merupakan tanda penting pada interpretasi ronsen dada yang menunjukkan lokasi lesi. Siluet jantung merujuk pada bentuk bayangan jantung normal. Hilus paru adalah area di tengah paru tempat masuknya bronkus, arteri, dan vena. Air bronkogram adalah gambaran bronkus berisi udara kontras dengan konsolidasi sekitarnya. Perselubungan homogen adalah opasitas merata tanpa fitur khusus. 7. Perubahan EKG yang khas pada hipokalemia berat atau K plus kurang dari 2,5 mg per liter adalah A. Gelombang T tinggi meruncing. B. Interval PR memendek. C. Gelombang U prominent. D. Elevasi segmen ST. E. Gelombang Q patologis. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa hipokalemia berat menyebabkan perubahan EKG berupa gelombang U prominent, gelombang T mendatar, depresi segmen ST, dan pemanjangan interval QT. Gelombang U adalah defleksi positif setelah gelombang T yang menjadi lebih jelas pada hipokalemia. Gelombang T tinggi meruncing merupakan tanda hiperkalemia. Interval PR memendek dapat terjadi pada sindrom Wolff-Parkinson-White atau hiperkalemia. Elevasi segmen ST menunjukkan infak miokard akut atau perikarditis. Gelombang Q patologis menunjukkan infak miokard lama. 8. Pemeriksaan mata yang paling tepat untuk mendeteksi defek pada lapang pandang sentral adalah A. Tes Ishihara. B. Oftalmoskopi. C. Tes Amsler-Grid. D. Tonometri. E. Gonioskopi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa tes Amsler-Grid digunakan untuk menilai fungsi makula dan mendeteksi defek lapang pandang sentral dengan meminta pasien melihat grid dan melaporkan distorsi atau skotoma. Kondisi seperti degenerasi makula, retinopati, dan glaukoma dapat dideteksi dini. Tes Ishihara menilai persepsi warna, bukan lapang pandang. Oftalmoskopi memungkinkan visualisasi fundus okuli tetapi tidak mendeteksi defek fungsional lapang pandang. Tonometri mengukur tekanan intraokular. Gonioskopi menilai sudut bilik mata depan. 9. Pemeriksaan audiometri nada murni menghasilkan ambang hantaran udara 60 desibel dan ambang hantaran tulang 20 desibel pada telinga kanan. Interpretasi yang tepat adalah A. Tuli sensori neural derajat sedang. B. Tuli konduktif derajat sedang. C. Tuli campuran dengan komponen konduktif predominan. D. Tuli campuran dengan komponen sensori neural predominan. E. Kurva audiogram normal. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa perbedaan antara ambang hantaran udara atau 60 desibel, dan hantaran tulang atau 20 desibel, sebesar 40 desibel disebut air bone gap, yang menunjukkan adanya tuli konduktif. Nilai ambang hantaran udara 60 desibel menunjukkan derajat gangguan pendengaran sedang atau 41–60 desibel. Tuli sensori neural menunjukkan penurunan ambang hantaran udara dan tulang secara bersamaan tanpa air bone gap signifikan. Tuli campuran menunjukkan penurunan ambang hantaran tulang disertai air bone gap. Audiogram normal menunjukkan ambang pendengaran 25 desibel. 10. Pada pemeriksaan spirometri, parameter yang paling sensitif untuk mendeteksi obstruksi jalan napas kecil adalah A. FEV1 atau Forced Expiratory Volume in 1 second. B. FVC atau Forced Vital Capacity. C. FEV 25–75% atau Forced Expiratory Flow at 25–75% of FVC. D. PEV atau Peak Expiratory Flow. E. VC atau Vital Capacity. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa
FeV 25-75% atau aliran ekspirasi paksa pada 25-75% FVC, merupakan parameter paling sensitif untuk mendeteksi obstruksi jalan napas kecil, yang sering menjadi tanda awal penyakit paru obstruktif seperti asma dan PPOK. FEV1 lebih mencerminkan obstruksi jalan napas besar dan menengah. FVC mengukur volume total yang dapat diekspirasi setelah inspirasi maksimal. PEV terutama mencerminkan fungsi jalan napas besar dan kekuatan otot ekspirasi. VC mengukur volume maksimal yang dapat dikeluarkan setelah inspirasi maksimal tanpa faktor waktu. 4. Riwayat kesehatan. Riwayat penyakit keluarga. Riwayat penyakit pribadi. Riwayat pengobatan. Riwayat alergi. Riwayat operasi. Soal ujian kesehatan. Seleksi relawan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia Badan Gizi Nasional 2025. A. Studi kasus analisis. 1. Relawan Sarjana Badan Gizi Nasional sedang melakukan screening kesehatan di daerah dengan prevalensi diabetes tinggi. Saat menganalisis data, ditemukan bahwa 65% keluarga di desa tersebut memiliki riwayat diabetes tipe 2 yang didiagnosis sebelum usia 45 tahun. Beberapa anggota keluarga tidak menunjukkan gejala tetapi memiliki risiko tinggi. Tindakan pencegahan yang paling tepat untuk diterapkan pada kelompok berisiko tersebut adalah A. Mewajibkan seluruh anggota keluarga untuk rutin mengonsumsi obat antidiabetes. B. Melakukan screening genetik pada seluruh warga desa untuk mendapatkan data komprehensif. C. Membuat program pendidikan tentang modifikasi gaya hidup dan screening berkala pada individu dengan riwayat keluarga. D. Memisahkan individu berisiko dari lingkungan keluarganya untuk mencegah penularan. E. Mengarahkan seluruh anggota keluarga untuk menjalani terapi insulin preventif. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa diabetes tipe 2 memiliki komponen genetik kuat, dengan risiko 2-6 kali lipat pada keluarga tingkat pertama pasien. Namun, faktor gaya hidup atau pola makan, aktivitas fisik berperan besar dalam manifestasi penyakit. Berdasarkan pedoman American Diabetes Association atau ADA, 2024, pendekatan pencegahan primer melalui modifikasi gaya hidup dan screening berkala atau pemeriksaan BAS1C atau OGTT pada individu dengan riwayat keluarga positif merupakan strategi berbasis bukti yang efektif. Pilihan A dan E tidak tepat karena pemberian obat antidiabetes atau insulin tidak direkomendasikan untuk individu yang belum terdiagnosis. Pilihan B tidak efisien sebagai intervensi populasi. Pilihan D tidak berdasar secara ilmiah. 2. Relawan Sarjana Badan Gizi Nasional mengidentifikasi seorang ibu hamil dengan riwayat pribadi hipertensi kronis selama 5 tahun. Ibu tersebut saat ini berada di trimester kedua kehamilan. Tekanan darahnya 145/95 mm raksa dan mengeluhkan sakit kepala serta pembengkakan pada kaki. Berdasarkan American College of Obstetricians and Gynecologists atau ACOG, 2022, pendekatan yang paling tepat untuk menangani kondisi ini adalah A. Merujuk segera ke rumah sakit untuk terminasi kehamilan karena risiko eklamsia yang tinggi. B. Melakukan observasi tanpa intervensi farmakologis karena hipertensi merupakan hal normal dalam kehamilan. C. Memulai terapi farmakologis dengan ACE inhibitor untuk mengendalikan tekanan darah. D. Melakukan evaluasi komprehensif untuk risiko preeklamsia dan memulai terapi antihipertensi yang aman bagi kehamilan. E. Merekomendasikan pembatasan aktivitas fisik total sebagai satu-satunya terapi yang diperlukan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa hipertensi kronis pada kehamilan atau tekanan darah 140/90 mm raksa sebelum kehamilan atau sebelum minggu ke-20, memerlukan penanganan komprehensif untuk mencegah komplikasi seperti preeklamsia lanjut, yang ditandai dengan hipertensi dan proteinuria. Berdasarkan pedoman ACOG 2022, pasien memerlukan evaluasi risiko preeklamsia dan terapi antihipertensi yang aman selama kehamilan, seperti metildopa, labetalol, atau nifedipin. ACE inhibitor atau pilihan C kontraindikasi pada kehamilan karena bersifat teratogenik.
Pilihan A terlalu ekstrim tanpa evaluasi lebih lanjut. Pilihan B dan E tidak sesuai dengan standar penanganan dan berisiko bagi ibu dan janin. 3. Relawan Sarjana Badan Gizi Nasional mengidentifikasi seorang pasien TB paru yang baru didiagnosis. Pasien tersebut memiliki riwayat pengobatan tidak lengkap atau default 2 tahun lalu. Hasil pemeriksaan sputum BTA positif atau +3 dan foto toraks menunjukkan kavitas bilateral. Berdasarkan pedoman TB nasional terbaru, strategi pengobatan yang paling tepat adalah A. Memulai regimen kategori 1 standar seperti pasien baru atau 2 HRZE, 4 hari. B. Merujuk untuk kultur dan uji kepekaan obat, serta memulai regimen untuk TB-MDR sambil menunggu hasil. C. Memulai regimen kategori 2 dengan penambahan streptomisin atau 2 HRZES, 1 HRZE, 5 HRE. D. Langsung memulai terapi bedakualain dan linezolid tanpa pemeriksaan lebih lanjut. E. Menunggu hasil pemeriksaan molekuler gen expert MTBRIF sebelum memulai pengobatan apapun. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan pedoman TB nasional atau 2022, yang mengadopsi rekomendasi WHO, pasien dengan riwayat pengobatan tidak lengkap atau default dianggap berisiko tinggi untuk TB resistan obat. Sesuai algoritma terbaru, pasien ini memerlukan pemeriksaan molekuler gen expert MTBRIF untuk deteksi cepat resistensi rifampicin sebelum memulai pengobatan, bukan langsung kategori 2 atau yang sudah tidak direkomendasikan. Pilihan B tidak tepat karena penanganan TB-MDR harus berdasarkan konfirmasi diagnostik. Pilihan D tidak sesuai pedoman karena bedakualain dan linezolid digunakan dalam regimen TB-MDR yang terkonfirmasi. 4. Seorang ibu muda di daerah terpencil melaporkan reaksi alergi pada anaknya kepada relawan Sarjana Badan Gizi Nasional. Anak tersebut mengalami ruam kemerahan, gatal, dan bengkak pada bibir setelah mengonsumsi susu formula bantuan pemerintah. Hasil pemeriksaan fisik menunjukkan tanda vital normal tanpa distres pernapasan. Pendekatan terbaik dalam menangani kasus ini adalah A. Menyarankan ibu untuk terus memberikan susu formula tersebut dalam jumlah kecil untuk desensisasi. B. Mengganti susu formula dengan ASI eksklusif tanpa mempertimbangkan usia anak. C. Mendokumentasikan reaksi alergi, menghentikan pemberian susu formula tersebut, dan merujuk untuk evaluasi alergi komprehensif. D. Memberikan antihistamin jangka panjang agar anak dapat tetap mengonsumsi susu formula tersebut. E. Menganggap reaksi tersebut sebagai intoleransi normal dan merekomendasikan pemberian bersamaan dengan makanan padat. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa gejala yang dialami anak menunjukkan reaksi alergi IG mediated terhadap protein susu sapi dalam formula. Berdasarkan pedoman European Academy of Allergy and Clinical Immunology atau EAACI, 2023, tindakan yang tepat adalah menghentikan alergen atau susu formula, mendokumentasikan reaksi alergi dalam rekam medis, dan merujuk untuk evaluasi alergi komprehensif. Desensisasi atau pilihan A, hanya dilakukan dalam pengawasan spesialis alergi. Pilihan B tidak mempertimbangkan faktor usia dan kebutuhan nutrisi anak. Pilihan D dan E dapat membahayakan kesehatan anak karena tidak mengatasi penyebab alergi dan berisiko terjadi reaksi yang lebih parah. 5. Relawan Sarjana Badan Gizi Nasional menemukan seorang pasien dengan riwayat operasi bypass lambung atau Roux-en-Y gastric bypass 1 tahun lalu untuk obesitas morbid. Pasien mengeluhkan kelelahan, rambut rontok, mudah memar, dan kesemutan pada ekstremitas. Hasil laboratorium menunjukkan anemia atau Hb9 gram del defisiensi vitamin B12, dan kalsium serum rendah. Intervensi gizi yang paling tepat untuk kondisi pasien ini adalah A. Merekomendasikan konsumsi makanan tinggi kalori untuk mencegah penurunan berat badan lebih lanjut. B. Menyarankan suplementasi multivitamin standar yang dijual bebas dalam dosis normal. C. Memberikan suplementasi vitamin dan mineral spesifik pasca bariatrik dengan penyerapan optimal, termasuk B12 parenteral. D. Menganjurkan diet tinggi protein tanpa tambahan suplemen apapun. E.
Menyarankan untuk menjalani operasi revisi untuk mengembalikan anatomi saluran pencernaan normal. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pasca operasi bariatrik Roux and Y gastric bypass, pasien berisiko tinggi mengalami malabsorpsi mikronutrien karena perubahan anatomi saluran pencernaan, terutama defisiensi besi, vitamin B12, folat, kalsium, dan vitamin D. Menurut pedoman American Society for Metabolic and Bariatric Surgery atau ASMBS 2023, pasien memerlukan suplementasi seumur hidup dengan formulasi khusus pasca bariatrik. Vitamin B12 sering memerlukan pemberian parenteral karena absorpsi oral sangat terganggu akibat berkurangnya faktor intrinsik dari lambung. Pilihan A bertentangan dengan tujuan operasi bariatrik. Pilihan B tidak memadai untuk kebutuhan pasca bariatrik. Pilihan D dan E tidak mengatasi defisiensi mikronutrien yang spesifik. B. Pendalaman materi. 6. Dalam konteks anamnesis riwayat penyakit keluarga, pernyataan berikut yang paling tepat adalah A. Penyakit keturunan hanya ditransmisikan melalui garis keluarga ibu. B. Penyakit multifaktorial seperti diabetes tipe 2 memiliki model pewarisan Mendelian sederhana. C. Riwayat penyakit keluarga tingkat pertama lebih prediktif terhadap risiko penyakit dibandingkan keluarga tingkat kedua atau ketiga. D. Dokumentasi penyakit keluarga hanya relevan untuk kondisi yang muncul pada usia anak. E. Penetrasi genetik selalu 100% pada semua penyakit yang diturunkan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa dalam epidemiologi genetik, kekuatan asosiasi risiko penyakit berbanding terbalik dengan jarak hubungan keluarga. Keluarga tingkat pertama atau orang tua, saudara kandung, anak berbagi sekitar 50% materi genetik, sehingga memiliki nilai prediktif tertinggi untuk risiko penyakit dengan komponen genetik. Keluarga tingkat kedua atau kakek nenek, paman bibi, dan ketiga atau sepupu, memiliki nilai prediktif yang semakin menurun. Penyakit multifaktorial tidak mengikuti pola Mendelian sederhana. Berbagai penyakit genetik dapat ditransmisikan melalui pola autosomal, terkait X, atau mitokondrial, tidak terbatas pada garis ibu. Penetrasi genetik bervariasi antar penyakit. 7. Berikut ini merupakan penyataan yang benar tentang riwayat penyakit pribadi dalam rekam medis. A. Seluruh data tentang riwayat penyakit pribadi hanya perlu mencakup diagnosis yang dikonfirmasi secara laboratorium. B. Informasi tentang riwayat penyakit masa kanak-kanak tidak relevan untuk perawatan kesehatan dewasa. C. Riwayat penyakit pribadi harus mencakup penyakit akut dan kronis, terapi yang diterima, komplikasi, serta respons terhadap pengobatan. D. Data riwayat penyakit pribadi cukup dikumpulkan sekali seumur hidup tanpa pembaruan. E. Informasi tentang kondisi jiwa tidak perlu dimasukkan dalam riwayat penyakit pribadi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa dokumentasi riwayat penyakit pribadi yang komprehensif merupakan fondasi dalam penyediaan layanan kesehatan berkelanjutan. Sesuai dengan standar rekam medis WHO dan Joint Commission International atau JCI, riwayat penyakit pribadi harus mencakup penyakit akut dan kronis, terapi yang diterima, komplikasi, serta respons terhadap pengobatan. Informasi ini krusial untuk evaluasi kondisi saat ini, menghindari interaksi obat, dan perencanaan perawatan. Rekam medis harus diperbarui secara berkala, mencakup kondisi masa kanak-kanak yang relevan atau seperti asma atau penyakit jantung bawaan, dan mencakup kondisi kesehatan jiwa yang merupakan komponen integral kesehatan secara keseluruhan. 8. Berkaitan dengan dokumentasi riwayat pengobatan pasien, pernyataan yang paling akurat adalah A. Dokumentasi riwayat pengobatan hanya perlu mencantumkan nama obat yang dikonsumsi pasien. B. Penggunaan obat herbal dan suplemen tidak perlu didokumentasikan karena tidak termasuk obat resmi. C. Dokumentasi riwayat pengobatan komprehensif mencakup nama obat, dosis, frekuensi, durasi, indikasi, efektivitas, dan efek samping. D. Informasi tentang kepatuhan pengobatan tidak relevan untuk dimasukkan dalam riwayat pengobatan. E.
Riwayat pengobatan hanya perlu mencakup obat yang diresepkan oleh dokter saat ini. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan standar praktik kefarmasian klinis terkini dan National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention atau NCCMERP, dokumentasi riwayat pengobatan yang komprehensif harus mencakup semua aspek yang disebutkan, nama obat, dosis, frekuensi, durasi, indikasi, efektivitas, dan efek samping yang dialami. Informasi ini krusial untuk mencegah duplikasi terapi, interaksi obat, dan efek samping. Obat herbal, suplemen, dan pengobatan over the counter perlu didokumentasikan karena berpotensi berinteraksi dengan obat resep. Data kepatuhan pengobatan sangat penting untuk evaluasi efektivitas terapi dan perencanaan perawatan selanjutnya. 9. Pernyataan berikut yang paling tepat terkait riwayat alergi pasien adalah A. Reaksi intoleransi obat dan reaksi alergi sejati tidak perlu dibedakan dalam dokumentasi. B. Riwayat alergi hanya perlu mencatat alergen tanpa perlu detail manifestasi klinis. C. Alergi obat hanya bisa terjadi pada pemberian pertama obat. D. Dokumentasi komprehensif meliputi alergen, manifestasi klinis, waktu onset, durasi, dan intervensi yang diberikan. E. Cross-reactivity antar obat dalam kelas yang sama tidak mungkin terjadi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan standar World Allergy Organization atau WHO, dan American Academy of Allergy, Asma dan Imunologi atau AAAI, dokumentasi riwayat alergi yang komprehensif harus mencakup identifikasi alergen, manifestasi klinis atau urtikaria, angiodema, anafilaksis, waktu onset, durasi reaksi, dan intervensi yang diberikan. Penting untuk membedakan antara reaksi alergi sejati atau imunologis, dan intoleransi atau non-imunologis karena menentukan pendekatan penanganan. Reaksi alergi dapat terjadi pada paparan berulang, bukan hanya pertama kali. Cross-reactivity antar obat dalam kelas yang sama atau misalnya antar penisilin, merupakan fenomena yang diakui dan harus diantisipasi. 10. Tentang riwayat operasi dalam rekam medis, pernyataan yang paling tepat adalah A. Informasi tanggal operasi tidak relevan selama jenis prosedur tercatat. B. Riwayat operasi tidak berpengaruh pada penanganan kondisi medis di masa depan. C. Dokumentasi komprehensif meliputi jenis prosedur, tanggal, indikasi, komplikasi, dan hasil akhir operasi. D. Operasi minor dan bedah sehari atau one-day surgery tidak perlu didokumentasikan. E. Detail teknis prosedur lebih penting didokumentasikan daripada komplikasi pasca operasi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa sesuai dengan standar American College of Surgeons atau ACS, dan Joint Commission International atau JCI, dokumentasi riwayat operasi yang komprehensif harus mencakup jenis prosedur, tanggal pelaksanaan, indikasi, komplikasi yang terjadi, dan hasil akhir operasi. Informasi ini krusial untuk mengevaluasi risiko bedah di masa depan, menentukan kausalitas komplikasi jangka panjang, dan merencanakan intervensi selanjutnya. Tanggal operasi penting untuk menilai hubungan temporal dengan komplikasi. Seluruh prosedur invasif, termasuk operasi minor dan bedah sehari, perlu didokumentasikan karena berpotensi memengaruhi keputusan klinis di masa depan. Komplikasi pasca operasi sama pentingnya dengan detail teknis prosedur. 5. Kebugaran fisik. Daya tahan kardiorespirasi. Kekuatan otot. Fleksibilitas. Koordinasi. Keseimbangan. Soal ujian kesehatan, kebugaran fisik. Seleksi relawan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia Badan Gizi Nasional 2025. A. Studi kasus analisis. 1. Relawan Sarjana Badan Gizi Nasional menemukan bahwa banyak remaja di daerah pegunungan memiliki VO max di bawah standar normal meskipun mereka biasa menempuh jarak jauh untuk ke sekolah. Ketika dilakukan pengkajian lebih lanjut, ditemukan bahwa konsumsi zat besi harian mereka hanya mencapai 30% dari angka kecukupan gizi atau AKG. Mekanisme yang paling tepat menjelaskan hubungan antara kedua temuan tersebut adalah
A. Defisiensi zat besi menyebabkan penurunan sintesis ATP di mitokondria. B. Defisiensi zat besi menurunkan kadar hemoglobin sehingga mengurangi kapasitas pengangkutan oksigen. C. Defisiensi zat besi menghambat kontraktilitas otot jantung. D. Defisiensi zat besi meningkatkan viskositas darah sehingga menghambat aliran darah. E. Defisiensi zat besi menyebabkan vasokonstriksi pembuluh darah perifer. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa defisiensi zat besi berdampak langsung pada sintesis hemoglobin yang merupakan protein pengikat oksigen dalam sel darah merah. Kekurangan hemoglobin mengurangi kapasitas darah untuk mengangkut oksigen ke jaringan, termasuk otot yang aktif selama aktivitas fisik. Meskipun remaja tersebut terbiasa berjalan jauh atau yang seharusnya meningkatkan kapasitas kardiorespirasi, namun kapasitas fisiologis mereka untuk membawa oksigen atau yang diukur dengan VO max tetap rendah karena keterbatasan hemoglobin. Kondisi ini sejalan dengan temuan WHO atau 2020, yang menyatakan bahwa anemia defisiensi besi dapat menurunkan kapasitas kerja fisik hingga 30%. 2. Relawan Sarjana Badan Gizi Nasional melakukan asesmen kebugaran fisik pada kelompok pekerja perkebunan dan menemukan bahwa meskipun mereka memiliki kekuatan otot yang baik, namun menunjukkan daya tahan kardiorespirasi yang rendah. Hasil wawancara menunjukkan bahwa para pekerja tersebut mengonsumsi rokok rata-rata 10 batang per hari selama minimal 5 tahun. Dampak fisiologis dari kebiasaan merokok yang paling relevan dengan temuan tersebut adalah A. Peningkatan kadar karboksihemoglobin dalam darah yang mengurangi kapasitas pengangkutan oksigen. B. Kerusakan alveoli yang mengakibatkan penurunan luas permukaan pertukaran gas. C. Penebalan dinding pembuluh darah yang menyebabkan hipertensi. D. Peningkatan produksi mukus pada saluran pernapasan yang menyebabkan obstruksi. E. Penurunan elastisitas otot pernapasan yang menurunkan volume tidal. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa karbon monoksida atau CO dalam asap rokok memiliki afinitas terhadap hemoglobin yang 200-250 kali lebih kuat dibandingkan oksigen. Ikatan CO dengan hemoglobin membentuk karboksihemoglobin yang tidak dapat mengangkut oksigen, sehingga mengurangi kapasitas darah untuk mengangkut oksigen ke jaringan meskipun sistem kardiovaskular bekerja normal. Berdasarkan penelitian terbaru dari American Heart Association atau 2023, perokok aktif dengan konsumsi 10 batang per hari dapat mengalami penurunan kapasitas pengangkutan oksigen hingga 15-20%, yang berdampak langsung pada daya tahan kardiorespirasi tanpa mempengaruhi kekuatan otot. 3. Relawan Sarjana Badan Gizi Nasional melakukan program intervensi gizi dan aktivitas fisik selama 12 minggu pada kelompok lansia. Program tersebut berhasil meningkatkan fleksibilitas dan keseimbangan, namun tidak menunjukkan peningkatan signifikan pada kekuatan otot. Analisis diet menunjukkan asupan protein harian sebesar 0,6 gram per kilogram BB, sedangkan asupan kalsium dan vitamin D mencapai 100% AKG. Faktor utama yang menjadi pembatas peningkatan kekuatan otot pada kasus ini adalah A. Rendahnya asupan protein yang tidak mencukupi untuk sintesis protein otot. B. Tingginya asupan kalsium yang menghambat absorpsi protein. C. Kurangnya asupan vitamin B kompleks sebagai koenzim metabolisme energi. D. Penurunan reseptor insulin pada lansia yang menghambat transportasi asam amino. E. Defisiensi zinc yang menghambat aktivitas enzim proteolitik. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa asupan protein sebesar 0,6 gram per kilogram BB, hari berada di bawah rekomendasi untuk lansia yang berpartisipasi dalam latihan resistensi. Menurut American College of Sports Medicine dan Position Stand dari International Society of Sports Nutrition atau 2024, lansia membutuhkan asupan protein 1,2-1,6 gram per kilogram BB, hari untuk mendukung hipertrofi otot dan peningkatan kekuatan, terutama jika disertai dengan latihan resistensi. Protein merupakan substrat utama untuk sintesis protein otot yang diperlukan dalam adaptasi kekuatan,
sedangkan kalsium dan vitamin D yang sudah mencukupi lebih berperan pada kesehatan tulang, fleksibilitas, dan koordinasi neuromuskular yang mendukung keseimbangan. 4. Relawan Sarjana Badan Gizi Nasional mengamati perbedaan signifikan pada kadar laktat darah setelah tes kebugaran antara dua kelompok remaja dengan IMT normal. Kelompok pertama memiliki kadar laktat 8 mol per liter sedangkan kelompok kedua 12 mol per liter setelah intensitas latihan yang sama. Analisis diet menunjukkan kelompok pertama memiliki asupan karbohidrat 60% dari total kalori, sementara kelompok kedua hanya 30% dengan asupan protein yang lebih tinggi. Berdasarkan data tersebut, interpretasi fisiologis yang paling tepat adalah A. Kelompok kedua memiliki kapasitas aerobik yang lebih rendah. B. Kelompok kedua mengalami defisiensi enzim laktat dehidrogenase. C. Kelompok pertama memiliki densitas mitokondria yang lebih tinggi. D. Kelompok pertama memiliki kapasitas glikolitik yang lebih tinggi. E. Kelompok kedua mengalami gangguan pada sistem buffer bikarbonat. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa kadar laktat yang lebih tinggi pada kelompok kedua atau 12 mol per liter, menunjukkan ketergantungan yang lebih besar pada metabolisme anaerobik untuk produksi energi pada intensitas latihan yang sama. Hal ini mengindikasikan kapasitas aerobik yang lebih rendah, yang dapat dipengaruhi oleh rendahnya asupan karbohidrat atau 30% dari total kalori. Berdasarkan konsensus International Olympic Committee on Nutrition for Athletes atau 2023, asupan karbohidrat yang tidak memadai dapat membatasi penyimpanan glikogen otot dan menyebabkan pergeseran lebih cepat ke metabolisme anaerobik selama aktivitas fisik, yang menghasilkan peningkatan produksi laktat. Kapasitas aerobik yang lebih tinggi ditandai dengan pemanfaatan oksigen yang lebih efisien dan produksi laktat yang lebih rendah pada intensitas kerja yang sama. 5. Relawan Sarjana Badan Gizi Nasional melakukan program intervensi koordinasi gerak pada anak-anak usia sekolah di daerah dengan prevalensi stunting tinggi atau 35%. Setelah 6 bulan intervensi, ditemukan bahwa anak-anak dengan riwayat stunting tetap menunjukkan skor koordinasi yang lebih rendah dibandingkan anak-anak dengan tinggi badan normal, meskipun telah menerima suplementasi gizi lengkap selama program. Penjelasan neurobiologis yang paling relevan untuk temuan ini adalah A. Defisiensi gizi kronis pada 1000 hari pertama kehidupan menyebabkan gangguan perkembangan cerebellum yang bersifat permanen. B. Suplementasi gizi tidak mencakup asam lemak omega-3 yang dibutuhkan untuk mielinisasi serabut saraf. C. Anak dengan riwayat stunting memiliki defisiensi vitamin B12 yang menghambat transmisi impuls saraf. D. Suplementasi belum mampu memperbaiki ketidakseimbangan neurotransmitter dopamin dan serotonin. E. Anak dengan riwayat stunting memiliki konsentrasi serum zinc yang lebih rendah yang menghambat aktivitas motorik. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa stunting yang terjadi pada periode 1000 hari pertama kehidupan atau dari konsepsi hingga usia 2 tahun, dapat menyebabkan gangguan perkembangan otak yang bersifat permanen, termasuk perkembangan cerebellum yang berperan penting dalam koordinasi motorik. Penelitian neuroscience terkini dari The Lancet Neurology atau 2023, menunjukkan bahwa defisiensi gizi selama periode kritis perkembangan cerebellum dapat menyebabkan perubahan struktural dan fungsional yang tidak sepenuhnya reversibel dengan intervensi gizi di kemudian hari. Cerebellum berperan penting dalam integrasi sensorik motorik dan koordinasi gerakan kompleks. Meskipun suplementasi gizi dapat memperbaiki status gizi saat ini, namun tidak dapat sepenuhnya memperbaiki defisit perkembangan neural yang telah terjadi pada periode kritis. B. Pendalaman materi. 6. Dalam konteks pengukuran kebugaran kardiorespirasi, pernyataan yang paling tepat mengenai VO max adalah A. VO max merupakan jumlah maksimal oksigen yang dapat dikonsumsi per menit per kilogram berat badan. B. VO max merupakan volume oksigen maksimal yang dapat dihirup dalam satu kali napas. C. VO max merupakan kapasitas vital paru dalam mengekskresikan karbon dioksida. D. VO max merupakan rasio antara konsumsi oksigen dan produksi karbon dioksida. E.
VO max merupakan persentase saturasi oksigen dalam darah arteri saat aktivitas maksimal. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa VO max atau volume oksigen maksimal didefinisikan sebagai jumlah maksimal oksigen yang dapat dikonsumsi, diangkut, dan digunakan per menit per kilogram berat badan selama aktivitas fisik intensitas tinggi. VO max merupakan indikator paling akurat dari kapasitas kardiorespirasi dan daya tahan aerobik seseorang. American College of Sports Medicine atau 2024 menegaskan bahwa VO max adalah gold standard untuk mengukur kebugaran kardiorespirasi karena mencerminkan fungsi integratif dari sistem respirasi, kardiovaskular, dan muskuloskeletal dalam menghasilkan energi aerobik. 7. Prinsip SAID atau Specific Adaptation to Imposed Demands, dalam pelatihan kekuatan otot mengimplikasikan bahwa A. Kekuatan otot hanya dapat ditingkatkan melalui latihan beban maksimal. B. Adaptasi otot terjadi secara spesifik sesuai dengan tuntutan beban yang diberikan. C. Adaptasi kekuatan otot hanya terjadi bila terdapat kerusakan mikro pada serabut otot. D. Otot akan beradaptasi dengan cara yang sama terlepas dari jenis latihan yang diberikan. E. Peningkatan kekuatan otot berbanding lurus dengan peningkatan massa otot. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa prinsip SAID atau Specific Adaptation to Imposed Demands merupakan konsep fundamental dalam fisiologi latihan yang menyatakan bahwa tubuh, khususnya otot, akan beradaptasi secara spesifik sesuai dengan jenis tuntutan atau stres yang diberikan padanya. Menurut National Strength and Conditioning Association atau 2023, adaptasi fisiologis seperti peningkatan kekuatan, hipertrofi, daya tahan, atau power akan terjadi sesuai dengan karakteristik beban latihan atau intensitas, volume, frekuensi, jenis kontraksi. Misalnya, latihan dengan beban berat dan repetisi rendah akan menghasilkan adaptasi yang lebih spesifik pada peningkatan kekuatan maksimal, sementara latihan dengan beban moderat dan repetisi tinggi akan lebih menghasilkan peningkatan daya tahan otot. 8. Fleksibilitas statis dan dinamis memiliki perbedaan fundamental dalam hal A. Keterlibatan sistem neuromuskular dalam mencapai jangkauan gerak. B. Jaringan yang menjadi target utama peregangan. C. Waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan adaptasi struktural. D. Efektivitasnya dalam mencegah cedera olahraga. E. Pengaruhnya terhadap kekuatan dan power otot. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa perbedaan fundamental antara fleksibilitas statis dan dinamis terletak pada keterlibatan sistem neuromuskular. Fleksibilitas statis melibatkan pencapaian jangkauan gerak maksimal secara pasif tanpa kontraksi aktif otot antagonis, sementara fleksibilitas dinamis melibatkan kontrol aktif sistem neuromuskular untuk mencapai jangkauan gerak melalui koordinasi kontraksi dan relaksasi otot-otot yang bekerja secara sinergis. Menurut tinjauan sistematis dalam Journal of Sports Sciences atau 2024, fleksibilitas dinamis memerlukan integrasi yang lebih kompleks antara sistem saraf dan muskular, melibatkan komponen proprioseptif, dan lebih relevan dengan performa fungsional dalam aktivitas sehari-hari dan olahraga. 9. Dalam konteks perkembangan koordinasi motorik, sinkronisasi antara sistem visual, vestibular, dan proprioseptif paling optimal terjadi pada A. Usia 2-5 tahun saat terjadi perkembangan pesat kemampuan motorik kasar. B. Usia 6-12 tahun saat terjadi penyempurnaan kemampuan motorik halus. C. Usia 13-17 tahun saat terjadi maturasi penuh sistem keseimbangan. D. Usia 18-25 tahun saat terjadi puncak koordinasi neuromuskular. E. Usia 25-35 tahun saat terjadi stabilisasi sistem neurologis. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa periode usia 6-12 tahun atau usia sekolah dasar, merupakan periode kritis untuk perkembangan dan penyempurnaan koordinasi motorik. Pada fase ini terjadi sinkronisasi optimal antara sistem visual, vestibular, dan proprioseptif yang mendukung pembelajaran dan penguasaan keterampilan motorik kompleks.
Berdasarkan penelitian dari International Journal of Developmental Neuroscience atau 2022, pada usia ini terjadi pematangan jalur kortikospinal, peningkatan efisiensi pemrosesan sensorik motorik di otak kecil, dan peningkatan kecepatan konduksi impuls saraf akibat mielinisasi yang hampir lengkap. Periode ini juga ditandai dengan plastisitas neural yang tinggi yang memungkinkan pembelajaran dan adaptasi motorik yang efisien. 10. Dalam pengukuran keseimbangan postural, Center of Pressure atau COP dan Center of Mass atau COM memiliki hubungan fisiologis yang ditandai dengan A. COP selalu berada di posisi yang sama dengan COM saat tubuh dalam keadaan seimbang statis. B. COP berfluktuasi di sekitar COM untuk mempertahankan keseimbangan dinamis. C. COP lebih stabil dibandingkan COM saat tubuh mengalami gangguan eksternal. D. COP dan COM bergerak dengan amplitudo yang sama namun dengan arah yang berlawanan. E. COP hanya aktif saat terjadi gangguan keseimbangan, sementara COM selalu aktif. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Center of Pressure atau COP dan Center of Mass atau COM memiliki hubungan dinamis dalam kontrol keseimbangan postural. COP merepresentasikan titik aplikasi resultan gaya reaksi dari permukaan ke tubuh, sementara COM merepresentasikan titik berat tubuh. Dalam mempertahankan keseimbangan, sistem kontrol postural mengatur posisi COP untuk berfluktuasi di sekitar proyeksi vertikal COM. Menurut penelitian terkini dari Journal of Biomechanics atau 2023, fluktuasi COP yang terukur pada force platform merupakan output dari sistem kontrol postural yang berusaha menjaga COM tetap dalam base of support. Semakin besar tantangan keseimbangan, semakin besar fluktuasi COP yang diperlukan untuk stabilisasi COM, yang menunjukkan hubungan dinamis antara kedua parameter tersebut. C. Tujuan: memastikan calon peserta bebas dari kondisi medis yang dapat mengganggu kinerja. Mengidentifikasi faktor risiko kesehatan yang perlu diperhatikan. Menilai kesiapan fisik untuk menghadapi tuntutan program. Menyediakan data dasar kesehatan untuk pemantauan selanjutnya. Mencegah penularan penyakit menular